Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, تكلمنا في المحاضرة الأولى عن معرفة لعلم اللغة، التعريف لعلم اللغة، وكان في هذه المحاضرة الثانية سنستمر إلى التعريف اللغة أو التعريف علم اللغة عند علماء Indonesia. Nah, kita di PowerPoint ini sudah ada bahasa adalah bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara manusia dan harus bermakna. Ini menurut pakar linguistik Mansur Pateda. Ya. Kemudian ada juga menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Baik, yang pertama menurut Mansur Pateda, bahasa adalah bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara manusia, ya, mulut. Alat bicara manusia mulut, kemudian lidah, ya. Ya, ini yang menghasilkan bunyi, ya. Ya, alat bicara manusia, ya, jihaz an-nutqi lil insan wal fam wal lisan wa kaifa bi law kana lahu al-fam walakin laysa fihi lisan hal mumkin yatakallam thumma law kana عنده لسان ولكن الفم مغلق هل ممكن يتكلم؟ نعم، إذا هذا هو جهاز للنطق عند الإنسان. نعم، aswat, bunyi-bunyi aswat, ya, yang dikeluarkan yu'abbiru biha, yu'abbiru biha min al-insan, yu'abbiru biha al-insan. هذا المصطلح قريبا بما قال ابن جني. ابن جني يقول اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. ومنصور Pateda يقول أصوات, bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara manusia. Lakinna hunaka harus bermakna. Ya, Ibn Jinni yaqul agradun, tujuan. Lakin Mansur Pateda yaqul lahu ma'na. Idzan aswatun lahu ma'na, hadza huwa lugha. Fa kaifa in kana hunaka aswat walakin laysa li hadhihi al-aswat al-ma'na, hal huwa lugha, hal هذا نستطيع أن نقول اللغة؟ إن شاء الله بعدين بعد تكلمنا عن هذا هناك الإجابة إن شاء الله. هذا قريب بسيميوتيك، هناك سيميوتيك أو باللغة بالاصطلاح الأخرى السيميائية. Nah, insyaallah بعدين سنتكلم عنها. Kemudian Krida Laksana mengatakan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, ya. Arbiter ini kesepakatan di dalam sebuah kelompok yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Baik, seperti ini sistem lambang bunyi, ya. Huruf ba itu kita gambarkan
gambar ba. Misalnya, baik, saya coba gambarkan. Iya, baik. Ini kita coret di sini saja. Ini ba misalnya, ba. Ini adalah lambang bunyi ataupun sebentar. Iya. Alif. Ini kita ambil huruf alif. Ini adalah lambang bunyi alif a. Ba ini juga lambang bunyi. Nun ini juga lambang bunyi nun. Udah. Kumpulan lambang bunyi ini menjadi lambang bunyi yang lain, ibnun. Ibnun ini juga lambang bunyi. Ya, lambang bunyi, dan lambang bunyi ini sudah disepakati oleh suatu kelompok. Kalau dari di sini bahasa Arab, orang Arab sudah sepakat ibnun itu anak. Ya, artinya anak. Sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, orang Indonesia sepakat mengatakan bahwasanya laptop itu, laptop tulisannya misalnya laptop. Laptop itu yang kita pergunakan saat ini. Nah, jadi ada kesepakatan. Kalau seandainya kita nggak sepakat penamaan laptop itu benda untuk kita pergunakan mengetik, maka kita sepakati dengan istilah yang lain. Maka ada kesepakatan di situ. Ya, dan kesepakatan itu pada kelompok sosial, pada kelompok tertentu. Makanya di Arab itu kalau misbah ya, contoh misbah, lampu. Di Arab itu lampu itu disepakati dengan penamaan misbah, barangnya sama. Tapi mereka sepakat bahwasanya dengan misbah itu adalah lampu. Dan di Indonesia lampu itu mereka kita sepakati bukan misbah tapi lampu. Ya, ada unsur kerjasama, berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. Nah, ini menurut Krida Laksana. Baik, kita coba persingkat saja. Maka bahasa itu berwujud deretan bunyi yang bersistem. Ini bahasa, deretan bunyi yang bersistem. Struktur, ada bunyi. Orang tidur kayak mana? Ini kan bunyi juga. Apakah ini bahasa? Ini apakah ini bahasa? Apa bukan? Ya. Kemudian ada sebagai alat instrumentalis. Baik, saya jawab saja ya. Jadi ada bunyi dan itu tidak ada makna, maka itu bukan bahasa. Karena yang namanya bahasa itu bunyi dan bermakna. Itu gambarannya. Kemudian ada sistemnya. Jadi bahasa itu ada sistem. Ya, apakah semua bunyi itu bahasa? Ada namanya bahasa isyarat. Itu kan bahasa isyarat. Dia nggak ada bunyi, Pak. Ini tadi bagaimana yang disampaikan oleh Mansur Pateda tadi ya. Ada maknanya. Baik, itu nanti rinciannya itu insya Allah di depan juga akan ada. Dan kalau emang ini bisa kita diskusikan nanti di WA Group ataupun di Google Classroom. Baik, kemudian juga bersifat individual, bersifat kooperatif, ya kerjasama. Nah, jadi ini hakikat bahasa sama pengertiannya dengan ciri atau sifat hakiki terhadap bahasa. Sifat bahasa merupakan seperangkat bunyi, ya. Kemudian bahasa itu bersistem, bahasa adalah seperangkat lambang, bahasa bersifat sempurna. Kemudian hakikat ciri-ciri bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa adalah bunyi, kemudian bahasa itu bermakna, bahasa itu arbiter, ya ada kesepakatan, bahasa itu konvensional, kemudian bahasa itu produktif, bahasa itu unik.
ya antara satu bangsa dengan bangsa lainnya itu ada ciri khasnya. Bahasa itu universal, semua bangsa memiliki bahasa. Bahasa itu dinamis, akan terus berubah. Ya, sekarang di masa sekarang ini cukup banyak istilah-istilah baru yang mungkin kita jarang mengetahui uh, tentang istilah itu ketika di tahun-tahun 90-an. Ya, dulu kita nggak tahu yang namanya uh, Cooper ya, kemudian apa lagi sekarang istilah-istilah, pokoknya sangat banyak istilah yang beredar di kita, apalagi di anak-anak muda ya, di ya milenial lah, itu cukup banyak istilah-istilah terbaru yang tidak pernah kita dengar dulunya, tapi sekarang terus berubah, nama bahasa itu berubah. Ya. Kemudian bahasa itu bervariasi, bahasa itu manusiawi. Kemudian fungsi utama bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Ya, ini. Bahasa itu kita pergunakan untuk berkomunikasi, pasti. Orang nggak akan menggunakan bahasa itu untuk yang lain, pasti untuk berkomunikasi. Jadi bagaimana berkomunikasi? Yang terjadi komunikasi itu antara pengucap ataupun penutur kepada pendengar. Saya ini menggunakan bahasa untuk memindahkan apa yang ada di dalam pikiran saya ke dalam pikiran pendengar. Apa yang saya tahu, saya mencoba menyampaikannya kepada pendengar. Jadi di sini ada perpindahan pemahaman dari penutur terhadap pendengar. Jadi ketika terjadi interaksi seperti ini, untuk memindahkan itu harus digunakan bahasa, harus digunakan komunikasi. Maka komunikasi ini menggunakan bahasa. Maka itu fungsi utama bahasa adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Ini. Kemudian bentuk bahasa. Bahasa dapat dibagi ke dalam dua macam, bahasa lisan atau tutur, yang merupakan objek primer ilmu linguistik. Nah, ini ilmu lughah ya. Kemudian bahasa tulis, ortografi, merupakan turunan dari bahasa tutur dan merupakan objek sekunder linguistik. Ya, ini. Kemudian perbedaan lughah dan kalam. Ada lughah, ada kalam. Nah, ini apa bedanya? Mal farqu bainal lughah wal kalam. Ini keluar nanti kalau diujian kan bisa kan jawab. Nah, ini dia nih, perbedaan lughah dan kalam. Al-lughah nizam min ar-rumus as-sawtiyah al-muttafaq alaihi fil bi'ah al-lughawiyyah al-wahidah wa hiya hasilatul istikhdam al-mutakarrir li hadhihi ar-rumus as-sawtiyah allati tuaddi al-ma'ani al-mukhtalifah. Ini al-lughah. Al-lughah nizam min ar-rumus as-sawtiyah. Nizam. Nizam min sistem dari rumus-rumus sautiyah, bunyi, al-muttafaq alaih, yang disepakati terhadapnya, fil bi'ah lughawiyyah al-wahidah, di dalam satu lingkungan bahasa tertentu, wa hiya hasilatul istikhdam al-mutakarrir, dan ini merupakan hasil daripada pemakaian yang berulang-ulang li hadhihi rumus, ya, untuk rumus ini, untuk bentuk ini as-sautiyah, bentuk suara ataupun bentuk bunyi ini, alat itu adil ma'ani mukhtalifah, yang menunjukkan kepada arti-arti ataupun makna-makna yang berbeda-beda. Nah, jadi kesepakatan tadi ya, bunyi tersebut disepakati. Misalnya ini dinding. Jadi dinding disepakati untuk dikatakan benda ini dengan dinding, kita sepakat nggak? Ini kita sebutkan dengan dinding. Oh, sepakat, setuju. Oke, kita sepakat. Berarti besok ketika saya katakan dinding, ini ya, paham. Ini dia, ada al-muttafaq, kesepakatan di situ. Ternyata nggak sepakat. Misalnya di Arab nggak sepakat ini dinding, tapi ini disebut dengan jidar ataupun haitun. Mereka menyepakati di sana jidarun, haitun. Nah, itu kelompok bahasa di sana. Jadi ketika emang kita berada di Indonesia, kita berbicara bahasa Indonesia, maka ketika kita mengatakan benda ini, maka benda ini disebut dengan dinding. Ketika berbicara dengan orang Arab, maka orang Arab menyepakatinya, mengatakan ini haitun ataupun jidarun, maka kita sepakati, kita pergunakan bahasa itu.
Ini dia lughah. Amal kalam fahuwa al-kaifiyah al-fardiyah li istikhdam al-lughawiyah. Al-kaifiyah al-fardiyah, ya, metode ataupun cara yang fardiyah li istikhdam. Masing-masing manusia itu memiliki cara yang khusus, ya, li istikhdam al-lughawi, mempergunakan bahasa tadi. Ini kalam. Kalam saya dengan kalam yang lain, misalnya dengan abang saya, itu beda kalam, walaupun lughahnya sama. Sama-sama berbicara bahasa Indonesia misalnya. Ya, lughahnya sama, tapi kalamnya berbeda. Ya, kadang kalam saya ini agak lebih kasar, kemudian tapi yang abang saya lebih halus. Nah, ini kalam. Ya, ini perbedaannya. Wa yakhtalif al-istikhdam kalimatai al-lugha wal kalam fil kutub al-lughawiyyah 'an al-istikhdam asy-sya'i' lil kalimatain fa katsiran ma nastakhdimu fi kalamina al-yawmi kalimah lughah lit-ta'bir 'anil kalam naqulu lughatuhu jayyidah aw lughatuhu radiyah. Naqulu lughatahu jayyidah aw lughatahu radiyah. Ya, wa yakhtalif istikhdam, dan terjadi perbedaan penggunaan dua kalimat tadi, lugha wal kalam fil kutubil lughawiyah, pada buku-buku bahasa, an istikhdam asy-sya'i' lil kalimatain, untuk penggunaan dua kalimat tersebut, ya, asy-sya'i' yang jelas. Fa katsiran ma nastakhdim, maka kebanyakan apa yang kita pergunakan fi kalaminal yaum kalimah lughah li ta'bir anil kalam. Ketika kita mengatakan lughah li ta'bir anil kalam, padahal sebenarnya kita sedang menunjukkan itu kepada kalam. Ya, naqulu, kita mengatakan lughatahu jayyidah, bahasanya baik, atau lughatahu radiah, atau bahasanya jelek. Ya, ini maka di keseharian sebenarnya kadang-kadang kita salah juga mempergunakannya, istilah bahasa dengan kalam, ya. Kita mengatakan padahal dia berbicara itu, ya, kita mengatakan bahasanya jelek, bahasanya bagus, padahal bukan bahasa yang dimaksud, tapi kalamnya, ucapan dia itu. Nah, bahasanya sama-sama bahasa Indonesia misalnya, tapi yang kita sampaikan adalah seakan-akan bahasanya yang salah, tapi padahal bukan bahasanya yang salah, kan, tapi kalamnya. Ini baik. Ya, ini menurut Dr. Muhammad Fahmi Hijazi, ya. Kemudian pengertian ilmu lughah, ini baru kita masuk pengertian ilmu lughah. Insyaallah minggu di pertemuan selanjutnya kita jelaskan tentang pengertian ilmu lughah ini. Baik, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.